Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan kawan-kawan semua. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ketata laksanaan lembaga pendidikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Denisa Ramadhani, dengan NIM 180384205064, dan rekan saya Herlina Nawaban dengan NIM 180384205027. Baiklah, saya akan menjelaskan pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada konsep dasar ketata laksanaan lembaga pendidikan, yang kedua ada fungsi ketata laksanaan lembaga pendidikan, yang ketiga ada ruang lingkup ketata laksanaan lembaga pendidikan, yang keempat ada prosedur penataan ketata laksanaan lembaga pendidikan, yang kelima ada sistem informasi manajemen lembaga pendidikan. Baiklah, untuk materi pertama, konsep dasar ketata laksanaan lembaga pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya Herlina Nawaban. Kepada Herlina, dipersilahkan. Pertama, konsep dasar ketata laksanaan pendidikan. Ketata laksanaan lembaga pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk melaksanakan tata laksana atau tata usaha agar dalam sebuah pelaksanaan di lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik, tertata rapi, dan benar. Ketata laksanaan dalam sebuah lembaga pendidikan sangat berkaitan erat dengan unsur tata laksana atau tata usaha. Tata usaha diambil dari kata dasar tata dan usaha. Kata tata itu sendiri mengandung arti teratur, tersusun, dan tertata rapi. Sedangkan kata usaha berarti suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Jadi, tata usaha adalah serangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang secara teratur, tersusun, dan tertata rapi. Ketata laksanaan lembaga pendidikan merupakan usaha dari lembaga pendidikan untuk melaksanakan tata laksana atau tata usaha. Adapun konsep dasar dari ketata laksanaan lembaga pendidikan adalah yang pertama, menyangkut administrasi kurikulum. Yang kedua, menyangkut administrasi murid. Yang ketiga, menyangkut administrasi personil. Yang keempat, menyangkut inventaris sekolah. Kelima, mengenai pekerjaan surat menyurat. Keenam, menunjang penataan keuangan. Ketujuh, menunjang administrasi sarana prasarana. Dan yang terakhir, menunjang hubungan sekolah dengan masyarakat. Kedua, fungsi ketata laksanaan lembaga pendidikan. Berdasarkan konsep dasar ketata laksanaan pendidikan, maka fungsi dari ketata laksanaan lembaga pendidikan yaitu yang pertama, memperlancar pencapaian tujuan pengajaran. Yang kedua, memperlancar kegiatan pencatatan siswa dari proses penerimaan hingga murid tersebut keluar dari sekolah, disebabkan karena telah tamat atau sebab-sebab lain. Yang ketiga, memperlancar proses penataan tenaga kerja untuk lembaga secara efisien. Yang keempat, memperlancar proses penataan pengadaan, pendayagunaan, dan pengelolaan sarana pendidikan. Yang kelima, memperlancar proses pengelolaan surat menyurat. Yang keenam, memperlancar proses penataan keuangan. Dan yang terakhir, memperlancar hubungan sekolah dengan masyarakat. Ketiga, ruang lingkup ketata laksanaan lembaga pendidikan. Bagian ketata usahaan sekolah dimaksudkan untuk dapat mempermudah proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah. Secara rinci, kegiatan sekolah yang dibantu kemudahannya adalah kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, kegiatan menyangkut manajemen kurikulum. Yang kedua, kegiatan menyangkut manajemen murid.
Ketiga, kegiatan menyangkut manajemen personil atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Keempat, kegiatan mengenai pekerjaan surat menyurat. Kelima, kegiatan menunjang manajemen keuangan. Keenam, kegiatan menunjang manajemen sarana prasarana. Ketujuh, kegiatan menunjang hubungan sekolah dengan masyarakat. Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pekerjaan tata laksana sekolah dapat dibantu dengan pemanfaatan teknologi sesuai dalam penerapan TIK untuk kegiatan tata usaha di lingkungan pendidikan akan berjalan seiring dengan kemampuan lembaga atau sekolah dalam menyiapkan perangkat otak atau brainware, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan organisasi atau manajemen. Salah satu bentuknya yaitu pengembangan sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM sebagai upaya menyediakan data dan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan di semua level manajemen, baik bawah, menengah, dan atas. Implementasi SIM ini membutuhkan jaringan komputer, yaitu LAN atau Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network, jaringan telepon agar dapat dengan mudah diakses. Demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai prosedur penataan tata laksanaan lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan fungsi tata laksanaan lembaga pendidikan, maka butuh penataan tata laksanaan lembaga pendidikan. Adapun prosedur penataan tata laksanaan lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Surat dinas sekolah atau buku agenda. Semua surat menyurat yang dilakukan dalam rangka kepentingan kehidupan dan realisasi program sekolah disebut surat dinas. Surat masuk maupun surat keluar harus dicatat disertai arsip-arsipnya. Pencatatan tersebut dibedakan dalam buku agenda surat masuk dengan buku agenda surat keluar. Surat yang bersifat kedinasan, baik dinas pemerintah maupun dinas swasta, biasanya bersifat resmi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sedangkan buku agenda berfungsi sebagai catatan keluarnya surat dengan pencatatan nomor urut surat keluar, tanggal surat keluar atau pengirim, alamat surat atau kepada siapa, pokok isi surat, dan keterangan. Yang kedua itu ada buku ekspedisi. Buku ekspedisi berfungsi sebagai bukti bahwa suatu surat yang dikirimkan sudah sampai kepada alamat atau petugas yang diserahi tanggung jawab. Yang ketiga itu ada buku catatan rapat sekolah atau notulen. Notulen berfungsi sebagai catatan proses, hasil, atau keputusan yang diambil pada saat rapat sekolah. Biasa disebut rapat dewan guru atau rapat guru. Berdasarkan materi yang dibicarakan dalam rapat sekolah, rapat tersebut antara lain rapat kenaikan kelas, rapat kelulusan EPTA, ujian, rapat penerimaan murid baru, dan rapat pembagian tugas mengajar. Yang keempat itu ada buku pengumuman. Buku pengumuman ini berasal dari kepala sekolah. Dimaksudkan sebagai media informasi atau pemberitahuan yang ditujukan kepada para guru. Adapun isi pengumumannya dapat bersifat instruksi bermacam-macam. Pada intinya selalu menyangkut masalah pembinaan sekolah. Setiap guru yang sudah membaca pengumuman tersebut diwajibkan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda bahwa ia telah membacanya. Dengan demikian, buku pengumuman ini lebih tepat dibanding dengan papan pengumuman. Jika pengumuman itu ditujukan kepada murid, buku pengumuman juga bisa dipakai, tapi seseorang petugas sekolah harus ditunjuk untuk membacakannya di setiap kelas. Yang kelima, ada kegiatan administrasi yang didindingkan. Yang dimaksud kegiatan ini adalah kegiatan pencatatan atau pendataan yang kemudian hasil pencatatan tersebut dipasang atau ditempel pada dinding, baik dinding kelas maupun dinding kantor guru atau tata usaha sekolah. Kegiatan semacam ini dikenal dengan administrasi yang didindingkan. Yang keenam ada administrasi keuangan sekolah. Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan.
Demikian pula sekolah. Perihal keuangan sekolah pada garis besarnya berkisar pada uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, uang kesejahteraan personil, gaji, serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana. Di bawah ini dikemukakan beberapa instrumen atau format-format yang mencerminkan adanya kegiatan administrasi keuangan sekolah, yaitu ada administrasi pembayaran SPP. Baru tuh setelah itu ada buku kas dan juga administrasi keuangan yang berasal dari BP3 atau Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan keuangan, misal arisan sekolah, koperasi, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya yaitu Sistem Informasi Manajemen Lembaga Pendidikan. Sistem informasi manajemen telah ada dan berfungsi untuk memberikan informasi bagi manajer yang memungkinkan mereka merencanakan serta mengendalikan operasi. Sistem informasi manajemen pendidikan adalah memberikan informasi bagi manajer dan dalam merencanakan serta mengendalikan operasi dalam ruang lingkup pendidikan. Dalam kehidupan di masa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Teknologi informasi banyak berperan dalam bidang-bidang antara lain bidang pendidikan, pemerintahan, keuangan, dan perbankan. Transisi pemanfaatan sistem informasi dalam dunia pendidikan saat ini adalah di mana globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Manson dalam Muklis tahun 2010 berpendapat bahwa pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan berkolaborasi, bukannya gedung sekolah. Namun, teknologi tetap akan memperluas. Tony Bates juga menyatakan bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan latihan, serta mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi. Suatu pendidikan jarak jauh berbasis web antara lain harus memiliki unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pusat kegiatan siswa. Sebagai suatu community web-based distance learning harus mampu menjadikan sarana ini sebagai tempat kegiatan mahasiswa, di mana mahasiswa dapat menambah kemampuan membaca materi kuliah, mencari informasi, dan sebagainya. Yang kedua, interaksi dalam grup. Para mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusikan materi-materi yang diberikan dosen. Dosen dapat hadir dalam grup ini untuk memberikan sedikit ulasan tentang materi yang diberikan. Yang ketiga ada sistem administrasi mahasiswa, di mana para mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status mahasiswa, prestasi, dan sebagainya. Yang keempat, pendalaman materi dan ujian. Biasanya dosen sering mengadakan kuis singkat dan tugas yang bertujuan untuk pendalaman dari apa yang telah diajarkan, serta melakukan tes pada akhir masa belajar atau akhir semester. Hal ini juga harus dapat diantisipasi oleh web-based distance learning. Yang kelima ada perpustakaan digital. Pada bagian ini terdapat berbagai informasi kepustakaan, tidak terbatas pada buku tapi juga pada kepustakaan digital seperti suara, gambar, dan sebagainya. Bagian ini bersifat sebagai penunjang. Yang keenam ada materi online di luar materi kuliah. Untuk menunjang perkuliahan diperlukan juga bahan bacaan dari web lainnya. Maka pada bagian ini dosen dan siswa dapat langsung terlibat untuk memberikan bahan lainnya untuk dipublikasikan kepada mahasiswa lainnya melalui web. Ada juga konsep dasar sistem informasi manajemen atau SIM. Posisi SIM sering disamakan dengan TIK atau bahkan dianggap lebih luas dibandingkan dengan TIK, sehingga sering salah dalam menentukan posisinya.
TIK memiliki bidang kajian yang bermacam-macam karena dalam TIK tidak hanya membahas masalah teknologi informasi dan komputer, tetapi juga membahas teknologi komunikasi atau telekomunikasi. Yang kedua ada konsep dasar informasi. Data adalah fakta-fakta, simbol-simbol, dan angka-angka yang relatif tidak berarti sebelum diadakan proses selanjutnya terhadap data tersebut. Sedangkan definisi informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Berdasarkan ciri-ciri informasinya, terdapat perbedaan antara data dan informasi. Data adalah sebagai bahan baku yang akan diolah menjadi suatu informasi yang berarti bagi penerimanya. Yang kedua itu ada definisi SIM. SIM adalah suatu sistem yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk menyediakan informasi yang penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya SIM yang baik, maka pengembangan dan kelangsungan hidup suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Yang kelima itu ada mekanisme kerja SIM berbasis komputer. Sebuah SIM baik sistem informasi manual maupun yang dilengkapi dengan perlengkapan sistem komputer memiliki komponen dasar yang sama, yaitu masukan berupa bahan informasi atau data, pengolahan data, instruksi, dan prosedur. Keluaran serta catatan dan arsip bahan informasi ini yang akan diolah menjadi suatu informasi yang berguna bagi manusia. Yang keenam ada implementasi SIM berbasis komputer dalam pendidikan. Implementasi SIM berbasis komputer sangat diperlukan dalam pengembangan dunia pendidikan. Peran tersebut dapat dilihat dari banyaknya manfaat dan keunggulan yang dapat diambil dari implementasi SIM berbasis komputer untuk mendukung pengembangan pendidikan seperti kecepatan, akurasi informasi, tampilan yang menarik, dan lainnya. Implementasi SIM berbasis komputer dapat berupa sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan di sekolah-sekolah, pemanfaatan LAN, internet, dan lainnya. Sekian presentasi dari kami. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.